Hola Movie Gang, salam hangat, jumpa lagi di channel Gabut Perjalanan 123 Film. Rangkuman film kali ini bergenre drama fantasy thriller berkisah tentang seorang ibu rumah tangga yang berlomba menyelamatkan kematian suami dari takdir. Kehidupannya tidaklah sempurna seperti yang ia lihat. Di sini kita diajak menyusun puzzle menjadi satu cerita yang utuh. Langsung simak aja yuk, cus! Film dibuka ketika Jim memberi kejutan kepada istrinya bernama Linda. Sebuah rumah keluarga baru yang terletak di kawasan pemukiman di pinggir kota. Beberapa hari kemudian, anak bungsunya yang bernama Megan membangunkan Linda menanyakan kapan ayah mereka pulang. Lalu anak sulungnya yang bernama Bridget memerintahkan Megan untuk segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Setelah Linda mengantarkan anaknya, dia pulang untuk melakukan olahraga dan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Saat sedang di dapur, Linda mendapatkan pesan suara dari Jim yang hendak mengakui sesuatu tetapi terhenti karena ada panggilan masuk. Karena khawatir, Linda menelpon Jim kembali, tetapi hanya mendapati voicemailnya saja. Beberapa saat kemudian, Linda didatangi oleh seorang sheriff. Sheriff itu menyampaikan kabar buruk bahwa Jim mengalami kecelakaan. Jim meninggal di tempat sehari kemarin. Linda merasa tidak mempercayai kabar itu karena belum lama dia mendengar pesan suara dari Jim. Sheriff itu mengucapkan bela sungkawanya dan meminta maaf karena tidak segera mengabari Linda setelah kejadian. Linda yang masih tidak percaya kabar itu, dia pergi menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Di rumah, Linda memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang terjadi dengan ayah mereka. Linda pun menangis memeluk putri-putrinya. Selanjutnya, nenek yang sudah datang menemani cucunya bermain puzzle ketika Linda sedang duduk sendiri dan termenung. Setelah anak-anak tidur, nenek menemaninya duduk dan membicarakan tentang pemakaman yang harus diurus esok harinya. Nenek juga mengingatkan untuk segera mengurus asuransi jiwa. Linda menjawab jika saat ini dia masih belum siap untuk melakukannya. Nenek mengatakan agar Linda harus tetap tegar, waktu yang akan menyembuhkan semuanya. Saat semua sudah terlelap, Linda mengambil foto pernikahan mereka. Dia mengingat pada hari pernikahan itu dan betapa bahagianya mereka. Lalu akhirnya dia pun tertidur di sofa memeluk foto itu. Esoknya dia terbangun di kamar tidurnya dan berjalan ke ruang sebelah mencari nenek. Namun nenek sudah tidak ada di sana. Dia berjalan menyusuri tangga dan melihat koper Jim. Samar-samar terdengar suara yang tidak asing di telinganya. Dia berjalan pelan menuju dapur dan melihat Jim sedang duduk meminum kopi. Linda yang kaget pelan-pelan mendekati Jim serta mengamatinya. Linda nampak kebingungan. Selesai sarapan, Jim berpamitan berangkat ke kantor. Setelah mengantar anaknya, dia memeriksa kalender serta voicemail. Namun tidak ada satupun voicemail pada hari itu. Linda menyetir mobil melamunkan kejadian suaminya kemarin, hingga tak sadar dia hampir saja menabrak mobil lainnya. Lalu seorang polisi mendatanginya. Polisi itu adalah polisi yang sama yang datang ke rumahnya mengabarkan tentang kematian Jim. Linda sedang menjemur cucian di halaman belakang. Linda terpeleset terjatuh hingga tangannya kotor menimpa bangkai burung. Dia berlari ke dalam untuk mencucinya lalu segera membuang bangkai burung itu ke tong sampah. Saat mereka tidur, Linda menatap Jim yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Keesokan harinya dia terbangun dengan piyama yang berbeda serta ada sebotol anggur di meja. Di wastafel dia menemukan botol pil lithium tertulis atas namanya. Dia juga menemukan cermin-cermin di seluruh rumah ditutupi oleh kain. Ketika dia menuruni tangga, di lantai bawah sudah banyak orang berkumpul untuk berkabung. Nenek dan Ani menghampirinya dan menyuruh Linda berganti baju. Tapi justru Linda menanyakan di mana kedua putrinya berada. Nenek mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan anak-anaknya. Tapi Linda menjawab bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia bergegas ke halaman belakang di mana anak-anaknya sedang bermain. Megan berlari ke arahnya sementara Bridget masih bermain ayunan membelakanginya. Linda terkejut melihat wajah Bridget yang penuh dengan luka sayatan. Linda menanyakan apa yang terjadi. Megan menjawab bahwa tidak ada luka. Wajah Bridget masih cantik seperti seorang putri. Tiba saatnya mereka ke gereja untuk pemakaman Jim. Terlihat peti itu juga sudah tiba di depan gereja. Linda mengatakan bahwa segala sesuatunya tidaklah benar. Linda menanyakan pada nenek apakah dia sudah melihat Jim di dalam peti itu.
Karena putus asa, Linda berjalan mendekati peti dan memaksa petugas menghentikan semuanya. Peti mati itu akhirnya terjatuh dan kepala Jim keluar. Linda menjadi tidak bisa mengontrol diri saat melihat jasad Jim. Saat pemakaman, Linda melihat ada seorang wanita menyaksikan dari jauh. Karena curiga, Linda akhirnya mendekatinya. Linda menanyakan siapa dia dan apakah dia mengenal suaminya. Perempuan itu menjawab seharusnya Linda sudah tahu setelah pembicaraan mereka kemarin. Linda menjawab kalau mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Wanita itu pun akhirnya pergi dari sana. Di rumah, dia menemukan nama dokter itu dari botol litiumnya. Ketika dia mencari di buku Yellow Page, pada halaman nama dokter itu sudah robek. Dia menemukan robekan alamat itu di tempat sampah. Lalu dia menghubungi dokter yang bernama Dr. Roth. Sayangnya voicemail mengatakan bahwa kantornya sedang tutup. Malamnya ketika Linda duduk memeluk kedua anaknya, Annie memaksa untuk menidurkan anak-anaknya. Lalu datanglah Dr. Roth di sana beserta petugas-petugas dan polisi. Dokter menanyakan apakah Linda mengingatnya. Linda menjawab bahwa dia tidak mengingat dokter itu. Annie segera membawa anak-anak ke lantai 2 untuk tidur. Nenek juga menanyakan apa yang terjadi dengan wajah Bridget dan Linda pun tidak tahu apa-apa. Ketika mencoba menjelaskan, petugas dan polisi itu membawa Linda keluar untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka mengikat tangannya di bangku sementara mereka membicarakan Linda di dalam. Seorang polisi mengatakan bahwa suaminya meninggal pada hari Rabu dan mereka mengabari Linda pada hari Kamis. Dokter berkata bahwa hal itu adalah aneh, karena Linda datang ke kantornya pada hari Selasa mengatakan bahwa suaminya sudah meninggal atau akan meninggal. Dokter menanyakan apakah suaminya benar-benar meninggal karena kecelakaan. Mereka menidurkan Linda dengan kaki dan tangan yang terikat. Dokter menyuntik Linda saat berusaha berbicara, dan akhirnya Linda pun tertidur. Keesokan harinya dia terbangun di ranjang rumahnya dan mendengar suara dari kamar mandi. Dia mendatangi Jim dan memeluknya. Jim yang bingung pun bertanya apa yang terjadi dengannya. Tapi Linda tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Saat sarapan, Linda melihat luka-luka di wajah Bridget sudah menghilang. Setelah mengantarkannya ke sekolah, Linda pulang ke rumahnya dan menemukan bangkai burung yang beberapa hari lalu sudah dibuangnya ke tong sampah. Lalu dia bergegas ke lantai atas mencari Yellow Page dan menemukan alamat dokter itu masih utuh. Dia bergegas ke kantor Dr. Roth dan bertanya apakah dia mengenal Linda. Dokter membawanya untuk sesi pembicaraan. Linda mengatakan bahwa suaminya meninggal dan ketika terbangun suaminya masih ada dalam keadaan hidup. Lalu dokter itu menanyakan tentang botol litium. Tapi Linda justru bertanya balik karena botol itu berasal dari Dr. Roth atas nama Linda. Dokter mengatakan bahwa dia tidak pernah meresepkan litium padanya. Dokter mengatakan bahwa sudah umum jika orang melamunkan kematian. Linda tidak sependapat dan mengatakan bahwa suaminya mati dalam kecelakaan mobil. Lalu dokter meresepkan litium yang paling bagus untuk kondisinya sekarang. Setelahnya dia menemui Jim di kantor dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia meminta Jim untuk membawanya dan anak-anak pergi ke suatu tempat, tapi Jim menolak karena dia harus bekerja. Pembicaraan terhenti ketika asisten Jim yang bernama Claire datang mengajak Jim ke ruang rapat. Claire adalah wanita yang dia temui saat pemakaman Jim. Lalu Linda pulang berpikir untuk minum pil atau tidak. Dan akhirnya dia membuangnya di wastafel. Saat anak-anak bermain di halaman, hujan pun turun. Linda meminta anak-anaknya untuk membantu mengangkat jemuran di halaman belakang. Bridget lari tergesa-gesa tidak melihat pintu kaca masih tertutup dan akhirnya menabraknya. Wajahnya penuh dengan luka sayatan lalu Linda bergegas membawanya ke rumah sakit. Jim datang langsung memeluk Megan dan Bridget. Bridget akhirnya dibawa pulang dengan banyak jahitan di wajahnya. Lalu Linda menutupi semua cermin di rumah agar Bridget tidak melihat wajahnya sendiri. Ketika Megan menanyakan apakah luka-luka itu akan hilang, Linda menjawab bahwa tidak ada luka. Wajah Bridget cantik seperti putri. Malam itu, Jim membereskan pecahan-pecahan kaca dan menunjukkan bahwa dia menyalahkan Linda secara tidak langsung. Bahkan Jim menelpon ibunya untuk datang ketika Jim sedang tidak ada di sana. Linda menjawab bahwa ia tidak memerlukan bantuan, tapi Jim menyuruh Linda untuk beristirahat. Linda merasa sedih dan pergi ke lantai atas. Di dalam sakunya, dia mendapati sobekan Yellow Page Dr. Roth lalu melemparnya ke tong sampah. Seketika itu, dia menyadari sesuatu. Lalu dengan segera dia mengambil kertas dan menulis serangkaian kejadian yang terjadi pada hari-hari dalam seminggu itu.
Linda dikabari Jim meninggal ketika hari Kamis, lalu suaminya hidup lagi pada hari Senin. Pemakaman Jim ada pada hari Sabtu, dan malam harinya dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada hari Selasa, dia bertemu dengan Dr. Roth dan Bridget menabrak pintu. Dia menganalisa kejadian pada hari Jumat, Minggu, dan Rabu adalah hari meninggalnya Jim. Linda menyembunyikan kertas itu ketika Jim masuk. Lalu dia meminta Jim agar tidak kemana-mana pada hari Rabu. Tapi Jim mengatakan bahwa hari itu adalah kesempatan yang ditunggunya selama setahun untuk interview. Linda tetap bersikeras melarang Jim, tapi akhirnya pembicaraan justru memanas. Akhirnya Linda meminta Jim pada hari Rabu untuk membangunkannya sebelum Jim pergi. Jim berpikir aneh, tapi Jim menyetujuinya. Esok harinya Linda terbangun di sofa memeluk foto pernikahannya dengan Jim. Dia terkejut melihat nenek ada di sana. Barulah dia menyadari bahwa hari itu adalah hari Jumat. Linda membuka kertas catatannya dan menuliskan nama Claire, wanita yang ia temui di pemakaman dan kantor Jim. Akhirnya Linda pergi ke rumah Claire. Linda bertanya apakah ada sesuatu yang berhubungan dengannya dan suaminya. Claire langsung menjawab siapa yang memberitahunya dan akhirnya menceritakan semuanya pada Linda. Linda pergi ke rumah Annie dan menceritakan tentang perselingkuhan Jim dan asistennya. Jim sudah membohonginya selama ini. Lalu dia pergi ke loker bank dan menemukan kertas asuransi. Agen asuransi mengatakan bahwa hutang-hutang beserta pendidikan anaknya sudah terjamin. Bahkan jaminan hidup juga sudah diatur oleh Jim dengan baik. Agen itu juga mengatakan bahwa Jim datang pada hari Rabu pagi untuk melipat gandakan asuransi jiwanya. Linda sadar bahwa Jim sangat mencintai keluarganya. Linda mengurus jadwal pemakaman lalu pulang ke rumah membawakan cupcake untuk anaknya, serta mengatakan pada nenek bahwa dia sudah mengurus semuanya. Linda sedang meminum anggur saat nenek masuk untuk menanyakan keadaannya. Linda bertanya, jika dia membiarkan Jim mati, apakah itu sama halnya dengan membunuhnya? Nenek lalu menjawab bahwa Jim memang sudah meninggal. Keesokan harinya, Linda dan Jim terbangun karena kebisingan anak-anak mereka. Linda sadar hari itu adalah hari Minggu. Dia meminta Jim untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Sementara Linda pergi ke gereja untuk berbincang-bincang dengan pendeta tentang apa yang dialaminya. Sementara itu, Jim sedang bermain bersama anak-anak. Pendeta mengatakan jika itu memang benar, itu merupakan suatu keajaiban untuk Linda. Tapi Linda mengatakan dia tidak merasakan itu sebagai keajaiban, karena sesuatu hal yang buruk akan datang menimpanya. Pendeta mengatakan untuk memperjuangkan sesuatu yang menurutnya penting, tetapi Linda tidak tahu apa yang akan dia perjuangkan. Di tempat lain, terlihat Jim sedang menikmati waktu bersamaannya bersama anak-anak dengan bahagia. Malam itu Linda menatap Jim ketika Jim sedang mengerjakan sesuatu. Anak-anak datang untuk memeluk mereka sebelum tidur. Linda menyuruh anak-anaknya untuk memeluk ayah mereka lebih lama serta mengatakan bahwa mereka mencintai ayahnya. Malam itu Linda menyendiri di belakang rumah. Jim mendatanginya dan Linda mengatakan bahwa dia merindukan saat-saat mereka bersama seperti dulu. Saat itu hujan pun turun. Jim mengajak Linda untuk masuk ke rumah, tapi Linda justru mengatakan bahwa mereka kehabisan waktu. Saat itu trafo listrik meledak di atas mereka dan membunuh seekor burung. Keduanya berlari masuk ke dalam. Linda memeluk Jim dan meminta maaf dan akhirnya mereka pun bercinta. Jim bertanya apa yang akan dikatakannya. Linda menjawab bahwa dia bermimpi Jim meninggal. Jim mengatakan bahwa itu hanya mimpi dan semuanya akan baik-baik saja. Esok harinya Linda terbangun saat Jim sudah pergi. Dia menelpon Annie untuk bertanya apakah sekarang hari Rabu. Linda bergegas berlari ke bawah dan menemukan catatan Jim mengatakan dia sudah mengantar anak-anak ke sekolah dan dia akan pulang hari esok. Dia mencoba menelpon Jim tetapi hanya voicemail. Linda masuk mobilnya ketika di tempat lain Jim sudah berada di kantor asuransi. Linda menelpon Jim lagi, tapi saat itu Jim sedang dalam panggilan dengan Claire di mana Claire sedang berada di kamar hotel di suatu tempat sedang menunggu Jim. Jim berkata bahwa semuanya adalah kesalahan. Lalu dia meminta maaf pada Claire dan menutup telepon. Sementara itu Linda mencoba mencari Jim pada rute arah tujuan Jim. Saat itu juga Jim menelpon Linda di rumah mengatakan dia ingin membicarakan sesuatu lalu mengakhiri telepon karena dia melihat panggilan Linda masuk. Jim mengatakan I love you dan membuat Linda sedikit lega. Ketika Jim mau mengakui sesuatu,
Linda langsung menjawab bahwa dia sudah tahu semua tentang Claire. Jim mengatakan dia akan memperbaiki hubungan di antara mereka. Linda yang sudah menemukan mobil Jim memintanya untuk menepi. Linda sadar bahwa tempat itu adalah di mana tepatnya Jim kecelakaan. Linda meminta Jim untuk memutar arah. Ketika memutar mobilnya, dia hampir saja ditabrak pengendara lain. Dan mobilnya Jim berhenti di tengah jalan. Mereka lega karena semuanya baik-baik saja. Tapi Linda melihat truk berjalan cepat ke arah Jim. Linda berlari ke arah Jim dan berteriak agar segera keluar dari mobilnya. Jim melihat truk melaju, tetapi dia tidak dapat membuka pintu karena terkunci. Akhirnya Jim tertabrak truk dan akhirnya meledak di depan Linda. Linda menangis bahwa mimpi buruknya itu ternyata terjadi. Beberapa bulan kemudian, Linda dibangunkan anak-anaknya yang mengatakan truk pemindah barang sudah datang dan sudah saatnya mereka pergi dari rumah itu. Linda berdiri di tempat tidurnya dan menunjukkan dia sedang mengandung anak Jim. Cerita pun berakhir. Film ini mengajari kita tentang cinta, kepercayaan, komitmen, serta campur tangan takdir yang tidak dapat kita hindari. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.